Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kak Ayumi dari Data BNS Kesehatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang ANOVA. Nah, ANOVA itu ada ANOVA satu arah, ANOVA dua arah tanpa interaksi, dan ANOVA dua arah dengan interaksi. Nah, yang pertama itu ada ANOVA satu arah. Nah, ANOVA satu arah ini hanya ada satu variabel independen yang mempengaruhi dari variabel independennya. Nah, ANOVA digunakan dari kelompok data yang lebih dari dua. Jadi kita anggap saja datanya itu normal atau kan telah terhomogen. Nah, yang pertama itu kita klik data, lalu akan muncul data analis seperti ini. Nah, kita tinggal klik yaitu ANOVA single vector. Nah, single vector. Nah, ANOVA single vector, lalu kita klik OK. Nah, maka di sini akan muncul seperti ini. Nah, untuk input range-nya, kita klik data pH-nya. Semua data pH-nya. Nah, untuk labels-nya kita checklist, dan untuk output range-nya, kita boleh milih di mana saja. Nah, misalnya di sini. Nah, sudah. Lalu kita klik OK. Sorry. Nah, maka akan muncul data seperti ini. Nah, untuk uji hipotesisnya yaitu Nah, uji hipotesisnya itu kan ada dua ya. Jadi HO diterima dan H1 itu ditolak jika F-nya itu lebih kecil dari F tabel. Nah, yang kedua itu adalah H1, H1-nya itu diterima dan HO-nya itu ditolak. Jadi jika nilai F-nya itu lebih besar dari F tabel. Nah, kita lihat di sini. Di sini F tabelnya lebih besar dari F hitungnya ya. F tabelnya lebih besar dari F hitung. Untuk selanjutnya yaitu ada ANOVA dua arah tanpa interaksi. Nah, jadi ANOVA dua arah tanpa interaksi ini tuh hampir mirip sama dengan ANOVA satu arah. Nah, di sini kita sudah mempunyai tabel pH meter A, pH meter B, dan pH meter C. Nah, di sini pun ada analis 1 dan 2, masing-masing mempunyai data pH-nya sendiri. Nah, untuk uji hipotesisnya itu yaitu H, H0 diterima dan H1 ditolak jika nilai F-nya itu lebih kecil dari F tabel. Nah, untuk H1-nya itu diterima dan HO2-nya itu bisa ditolak jika nilai F tabelnya itu lebih besar dari F itu. Nah, untuk yang pertama kita klik data, lalu klik data analis. Nah, untuk data analis ini kita memilih yang two factor with replication nih. Kita klik OK. Nah, untuk input range-nya kita blok
semua. Oke. Nah, untuk row per sampelnya, karena masing-masingnya itu ada 5. Oke, put range. Lalu kita pilih di sini misalnya. Ada sedikit kesalahan. Baik, kita lanjut. Mohon maaf, tadi ada sedikit kesalahan karena ini seharusnya ada ANOVA 2 arah tanpa pengulangan. Nah, ANOVA 2 arah tanpa pengulangan ini, jadi kita kayak tentukan uji hipotesis. Jadi di mana uji hipotesis itu si HO-nya itu diterima dan hasilnya itu ditolak jika nilai F1-nya itu lebih kecil dari F tabel. Dan sedangkan H1-nya itu diterima dan H0-nya itu ditolak jika nilai F tabelnya itu dihitung. Nah, F1 yang akan dianalisis itu yaitu ada 2, yaitu analis 1 dan analis 2, dan masing-masing pH meternya itu ada pH meter A, B, dan C. Nah, untuk selanjutnya, di sini tuh ada dalam ANOVA ini tanpa pengulangan ya, jadi tidak ada pengulangan. Pertama kita klik data, lalu data analisnya. Nah, untuk data analis, lalu kita kliknya itu yang without. Nah, without. Untuk input range-nya, kita klik data analisnya semua, lalu tablesnya kita checklist dan output range. Nah, output range ini kita misalnya di sini. Nah, maka akan muncul data seperti ini. Nah, untuk ANOVA 2 arah tanpa interaksi, nah, ANOVA 2 arah tanpa interaksi ini saya sudah jelaskan di video sebelumnya yang tadi salah itu. Nah, ANOVA 2 arah tanpa interaksi ini hampir mirip dengan sebelumnya ya. Jadi kayak menggunakan variabel 2 analis, sama. Cuman data volumeternya itu lebih banyak dari yang sebelumnya. Nah, untuk pengulangannya itu, di sini tuh ada pengulangannya sebanyak 5 kali. Dan uji hipotesisnya itu hampir sama dengan sebelumnya, H0 diterima dan H1 ditolak, jika F hitung lebih kecil dari F tabel. Nah, untuk H1-nya itu diterima dan H0-nya itu ditolak, F tabel lebih, lebih besar ini. Lebih kecil. Dari F hitung. Yang pertama, kita klik data di atas, lalu kita klik data analis. Nah, ini baru kita pilih ANOVA two factor with replication. Kita klik OK. Nah, di sini udah ada pengulangan sebanyak 5 kali. Datanya kita klik semua datanya. Range-nya kita di sini misalnya ya. Nah, maka akan muncul datanya seperti ini. Bisa teman-teman lihat. Di sini ada sampel, column, dan interaction-nya. Nah, interaction, adapun ini with-nya. Nih, nilai-nilainya ada di sini. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf dari kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.